Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir pada kajian ini untuk melanjutkan kajian-kajian yang telah kita laksanakan pada kesempatan waktu yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu, pertemuan yang telah lalu, kita sampai pada pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama, sunnah-sunnah wudhu itu adalah membaca bismillah ketika kita mengawali wudhu. Yang kedua adalah siwak, ya, siwak. Baik siwak itu dengan menggunakan kayu arok atau sering kita kenal dengan istilah kayu siwak, ataupun sesuatu yang bisa menggantikannya, termasuk menggunakan sikat gigi dengan pasta gigi, itu termasuk bisa menggantikan siwak. Yang ketiga adalah ghuslul kaffain thalathan fi awalil wudhu, membasuh telapak tangan 3 kali ketika hendak memulai wudhu. Artinya ketika kita hendak berwudu, sebelum wudu itu kita laksanakan, maka terlebih dahulu kita disunnahkan untuk membasuh telapak tangan. Telapak tangan yang paling pokok itu adalah batin telapak tangan. Ini namanya batin telapak tangan. Kalau ini namanya zahir telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sampai 3 kali. Kemudian yang keempat, termasuk sunnah-sunnahnya adalah mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur. Bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung, lalu kemudian dikeluarkan dengan dihentakkan, terutama bagi seseorang yang sedang tidak dalam keadaan berpuasa. Karena ketika seseorang dalam kondisi berpuasa, maka ketika memasukkan air ke dalam hidung, maka tidak perlu terlampau dalam. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan ada air yang masuk ke dalam kerongkongan. Tetapi ketika seseorang dalam keadaan sedang tidak berpuasa, maka bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur itu betul-betul air masuk ke dalam mulut lalu digerak-gerakkan. Tidak hanya seperti pemandangan yang sering kita lihat, hanya hanya menempelkan jari di mulut, kupluk, nah begitu. Atau bahkan bahasa Jawanya ngeplai lambe, bukan. Tetapi betul-betul berkumur-kumur, air masuk ke dalam mulut, kemudian digerakkan dari satu sisi kanan sampai ke sisi kiri, lalu kemudian dikeluarkan.
Demikian juga ketika memasukkan air ke dalam hidung, ya, dimasukkan dengan sungguh-sungguh sampai betul-betul masuk, lalu kemudian dikeluarkan dengan dihentakkan. Kecuali kalau puasa tidak dianjurkan memasukkan terlalu dalam. Kemudian yang kelima adalah adalak. Dalak itu bahasa Jawanya ngusek-ngusek, ya, ngusek-ngusek itu apa bahasa Indonesianya? Menggosok. Jadi ketika kita berwudu itu betul-betul wajah kita tidak hanya dibasuh, tetapi dibasuh dan digosok, ya. Dalak itu yang paling pas itu memang bahasa Jawa. Dalak itu diusek-usek. Jadi ketika membasuh tangan juga di telapak tangan ini digunakan untuk menggosok, ya, diusek-usek. Demikian juga ketika kita membasuh kaki, ya, dalak ini termasuk sunnah. Kemudian yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan sisi anggota yang kanan terlebih dahulu sampai kemudian selesai. Setelah yang kanan selesai, baru kemudian yang kiri hingga selesai. Artinya sebenarnya tidak kemudian kanan lalu kiri, lalu kanan lalu kiri, lalu kanan lalu kiri, tetapi kanan dibasuh terlebih dahulu. Misalnya ketika membasuh tangan, ya, yang kanan dibasuh terlebih dahulu hingga 3 kali, baru kemudian yang kiri, ya, tidak kemudian kanan lalu kiri, lalu kanan lalu kiri kayak orang mau mau silat, ya. Sebenarnya demikian, ya, sekalipun sahkah ketika kemudian kanan lalu kiri, lalu kanan lalu kiri, sah. Hanya kalau kita kembali kepada redaksi hadis-hadis yang ada adalah memulai dengan sisi yang kanan, selesaikan terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri. Yang ketujuh adalah tathlithul ghuslu fil wajhi wal yadain warislain, yaitu, ya, membasuh sebanyak 3 kali, mengulangi sampai 3 kali basuhan ketika membasuh wajah, kemudian dua tangan sampai siku, dan kedua kaki hingga kedua mata kaki. Artinya ketika hanya membasuh 1 kali sebenarnya cukup, tetapi ketika mengulanginya sampai 3 kali, tangan sampai 3 kali, kemudian kaki sampai 3 kali, membasuh wajah sampai dengan 3 kali, ketika kemudian diulang sampai 3 kali, ini termasuk sebuah perkara yang dianjurkan atau disunahkan. Dan kemudian yang ke-8, yang paling akhir tentang sunnah-sunnah wudhu ini adalah berdoa setelah berwudhu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada salah seorang di antara kalian yang ia berwudhu, kemudian ia menyempurnakan wudhunya, kemudian dia membaca setelah wudhu itu, membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi mengatakan, illa futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah, kecuali Allah Ta'ala akan membukakan baginya pintu-pintu surga yang ada 8 pintu. Jadi surga itu memiliki 8 pintu. Lebarnya kalau dalam kitab Hadil Arwah ila biladil afrah, itu lebarnya adalah ma bainal masyriqi wal maghrib. Lebarnya adalah dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi lebarnya lebar sekali. Jadi tidak usah membayangkan gawangane spiro, tidak usah, ya. Jadi pintu surga itu luasnya, ya, dari timur sampai barat, dan ada 8 pintu surga. Masing-masing pintu surga Allah sediakan bagi amal-amal ibadah khusus.
Ada pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa, yang dinamakan dengan babu royan. Lalu ada pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang rajin bersedekah. Ada pintu yang dikhususkan bagi kafirul yatim, orang-orang yang suka menyantuni anak yatim. Tetapi orang mukmin yang berwudu dengan sempurna wudunya, lalu setelah wudu dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, orang yang berwudu dengan sempurna lalu setelah wudu dia berdoa dengan doa seperti itu, Allah akan membukakan baginya pintu surga yang ada 8. Kemudian orang itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk melalui pintu mana yang dikehendaki. Luar biasa. Disuruh milih melalui pintu mana yang dikehendaki. Sementara yang lain hanya dipersilahkan, kamu lewat pintu yang sana, kamu lewat pintu yang sana. Nah, ini orang yang wudunya sempurna, sunnah-sunnahnya terjaga, kemudian ia berdoa setelah wudunya dengan doa tadi, Allah bukakan pintu surga yang 8 dan diperintahkan kepada orang itu untuk masuk surga melalui pintu mana yang dikehendaki. Maka ini doa setelah berwudu, dan ini adalah doa yang paling masyhur, paling ma'ruf, dikenal terkait tentang doa setelah wudu. Adapun doa yang lain ada tambahan, ya, yaitu dengan kalimat Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu hanya sebagai tambahan. Doa pokoknya adalah asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini terkait sunnah-sunnah di dalam wudu. Baik ibu bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, al-mas'alatu sadisah, masalah yang keenam adalah fi nawaqidihi, tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Wan nawaqid, nawaqid maknanya adalah hiyal asya'ul lati tubtilul wudu'i wa tufsidahu. Yang dinamakan nawaqid adalah semua perkara yang bisa membatalkan wudu dan bisa merusaknya. Artinya ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang bisa membatalkan wudu dan bisa merusak wudu tersebut. Apa saja? Yang pertama, al-khariju minas sabilaini. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah adanya sesuatu yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan. Artinya ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan yang dimaksud adalah kubul maupun dubur. Dubur itu jalan belakang, kubul itu jalan depan. Itu istilah fikihnya kubul dan dubur. Artinya ketika ada sesuatu yang keluar dari dua jalan itu, apapun yang keluar, bentuknya apapun, seperti apapun bentuknya, ketika keluar dari dua jalan itu, maka itu bisa membatalkan wudu. Maksudnya man min mahrajil bauli. Jadi apa-apa yang keluar, ya, baik itu adalah baul, air kencing, wal ghaid atau ghaid,
Ghaid itu tinja, ya, tinja. Pirsa tinja nggih? TA1. Nah, itu bahasa lainnya itu TA1 tinja. Ya bahasanya ya. Jadi ada baul, ada air kencing, kemudian ada tinja. Wal kharij imma ayyakunu baulan, imma ayyakuna baulan. Jadi yang keluar itu bisa jadi air kencing, au ghaiton ataupun tinja, au maniyan ataupun mani atau sperma atau nutfah, au madhiyan ataupun madhi, ya, madhi. Air madhi itu air yang keluar inda haijati sahwat, air yang keluar ketika terjadi adanya rangsangan syahwat. Keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat. Kemudian warnanya bening, ya, warnanya bening. Kemudian airnya kental, itulah madhi. Jadi air madhi itu najis dan membatalkan wudu. Air yang keluar ketika adanya rangsangan syahwat, keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat. Saya mengambil bahasa Jawa, guru fikih saya dulu, keluarnya, mohon maaf, mak plekurutu, mak apa? Mak plekutruk. Jadi tiba-tiba keluar, ya, keluar, ya, airnya kental, bening, ya, airnya kental, bening, tetapi tidak disertai dengan rasa nikmat. Itu madhi. Kalau wadi itu airnya agak kental, warnanya putih, bukan jernih. Kalau madhi jernih tapi kental. Kalau wadi itu putih, agak keruh, yang biasanya keluar di awal seseorang hendak kencing ataupun keluarnya ketika seseorang mengakhiri kencingnya. Airnya putih keruh, itu namanya air wadi. Madhi dan wadi sama-sama najis, dan ketika keluar sama-sama membatalkan wudu. Itu bedanya madhi sama wadi. Jadi kalau wadi itu keruh, kalau madhi jernih. Madhi keluarnya karena ada rangsangan syahwat. Maka ibu bapak rahimakumullah, sesuatu yang keluar baik air kencing ataupun tinja ataupun nutfah atau sperma ataupun madhi ataupun wadi, audama istihadatu ataupun darah istihadhah, ya, ataupun darah haid, aurihan qalilan ataupun angin, baik qalilan, baik angin itu sedikit, ya, tidak bersuara, agak sopan, begitu, tidak ada suaranya, atau au katsiran ataupun anginnya itu banyak sampai suaranya bertubi-tubi, ya, bertubi-tubi, tretet barangkali, ya, karena saking ngampet, ya. Jadi pernah ada di masjid saya dulu, jadi ada anak masih muda, dia ngampet, ya, ngampet mau kentut, akhirnya keluar juga, diampet, boso atahiyat, ndak kuat dia, keluar tut, nah gitu, dia pun beranjak, nah, gitu. Dia bilang itu dia melangkah, satu langkah keluar suaranya tut, langkah kedua tut lagi, langkah ketiga tut, dia lari, gitu.
Dan itu betul-betul terjadi ya, sehingga yang sholat itu pada nahan apa? Nahan ketawa. Itu kan akibat ngampetkan seperti itu. Kenapa tadi tidak dilepaskan saja ketika di awal-awal? Kalau tadi ketika hendak terasa keluarkan, barangkali dia keluar, bisa berwudu dan bisa masuk lagi, bisa nututi salatnya. Ini sudah tidak ketutupan. Karena apa? Karena apa? Hanya tinggal selesai at-tahiyat. Nah ini. Jadi baik yang keluar itu sesuatu benda cair ataupun angin ataupun ya benda-benda padat, benda padat. Ibu bapak, sesuatu yang keluar dari dubur sekalipun bentuknya masih utuh, maka itu termasuk kategori najis dan membatalkan. Tiba-tiba mak teledi, tahu mak teledi? Mak teledi itu apa? Mak teledi ya, keluar kedelai misalnya, masih utuh. Nah, itu tetap sesuatu yang najis dan membatalkan. Angin juga demikian. Kecuali ada pengecualian, kecuali angin yang keluar dari kubul seorang wanita. Angin yang keluar dari kubul wanita, kelamin wanita. Ada wanita dengan kondisi tertentu, wanita kondisi tertentu yang tinggal di daerah tertentu dan pada musim tertentu. Jadi tidak terus-terusan. Wanita dengan kondisi tertentu, kemudian ya di musim tertentu, di tempat tertentu, kadang ada yang mengeluarkan angin dari jalan depan dan kadang bersuara. Nah, yang seperti ini bila di antara kita menjumpai ya keluarga kita atau siapapun, itu tidak termasuk kategori kentut dan tidak membatalkan wudu. Karena itu bukan termasuk kentut. Kalau kentut itu keluar dari belakang. Kalau keluar dari depan, angin dari depan, itu tidak termasuk kategori kentut dan itu tidak membatalkan wudu. Jadi di sini ada kalimat rihan, angin yang kecil ya, sedikit maupun banyak, kecuali angin itu keluar dari kubul perempuan. Liqouli ta'ala ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ketika salah seorang di antara kalian datang minal ghaid, dari buang air besar. Artinya bahwa ketika ada seorang mukmin mengeluarkan sesuatu dari jalan depan atau dari jalan belakang, bentuknya cair ataupun benda padat ataupun gel ataupun angin, maka itu menjadi nawaqid, menjadi pembatal wudu, kecuali angin yang keluar dari jalan depan seorang wanita. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas. Berhadas itu artinya satu kondisi yang menjadikannya dia tidak suci. Jika dia berhadas hatta yatawadda, hingga ia berwudu. Salah satu di antara perkara yang menyebabkan timbulnya hadas adalah adanya sesuatu yang keluar baik dari jalan depan maupun jalan belakang. Bisa hadas besar, bisa hadas kecil.
Hadas besar ya seperti keluarnya nutfah, kemudian keluarnya darah, ini ya mewajibkan mandi. Hadas yang kecil ya seperti buang air kecil, buang air besar, ini hanya diperintahkan untuk berwudu. Waqad taqaddam sebenarnya disebutkan di awal. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin au baulin au wa naumin, kecuali orang-orang yang ghaid ya. Jadi seseorang diperintahkan untuk melaksanakan sholatnya diterima, kecuali orang-orang yang ghaid, yang baru saja buang air besar, BAB, au baulin, ataupun baul, biol ya, atau kencing, au wa naumin, dan juga tidur di sini bukan tidurnya tapi dampaknya. Apa ini maksud? Tidur yang dengan tidurnya dia sudah tidak mengetahui akan keadaan dirinya. Tidur yang dengan tidur itu dia sudah tidak lagi mengetahui keadaan dirinya. Berarti tidur yang pulas niku mboten pulas sing gawe napa? Gambar. Pulas itu maksudnya tidur yang nyenyak. Yang dengan tidur itu dia sudah tidak lagi mengetahui kondisi dirinya. Wa qaluhu ya, dan dikatakan fi man saka hal kharaja minhu rihun aula, dan bagi seseorang yang syak, yang ragu-ragu, seseorang yang ragu-ragu ketika sholat apakah telah keluar angin darinya atau tidak. Seseorang yang ragu-ragu ketika sholat ya, merasa ada sesuatu pada perutnya sehingga dia ragu-ragu apakah ada angin yang keluar atau tidak. Ketika orang itu dalam kondisi ragu-ragu, Nabi mengatakan fala yansarifu, maka jangan dia membatalkan sholatnya hatta yasma' sautan, hingga ia betul-betul mendengar suaranya, dut atau yang lain, au yajidu rihan, atau kalau toh tidak mendengar suaranya tetapi yajidu rihan, dia mendapati baunya. Artinya ketika seseorang itu dia ada sesuatu yang keluar dari perutnya ketika sholat, ragu-ragu, ini kok koyone ngentut ya, ngentut pora ya. Misalnya kalau dalam sholat kan bisa ngitung benih, ngentut orang ya. Karena dalam sholat kan ragu-ragu dia, ini saya kentut atau tidak ya, kentut atau tidak. Nabi mengatakan sudah, jangan kamu batalkan sholatnya, lanjutkan sholatnya, kecuali jika kamu betul-betul mendengar suaranya atau mendapati baunya. Jadi kalau mendapati baunya atau mendengar suaranya, ini apa? Ini sekedar untuk memastikan. Tetapi ketika suaranya tidak keluar, baunya juga tidak ada, tapi jelas-jelas keluar misalnya, ya tetap harus dibatalkan. Artinya ketika kondisi ragu, kadang kan orang itu ya, barangkali kita kan kadang-kadang mendapati perut tidak nyaman sehingga ada semacam apa? Keruk-keruk ya, perisa keruk ya. Jadi seperti ada sesuatu sehingga ragu-ragu, ini saya kentut enggak ya? Dalam kondisi seperti itu pastikan dengan apa? Betul-betul mendengar suaranya atau mencium baunya. Fa illa fala, kalau tidak maka kemudian tidak juga. Ini yang pertama, kaitannya tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Kemudian yang kedua, khurujun najasah min bagiyatil badan, ya, keluarnya sesuatu yang najis dari bagian anggota badan yang lain. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan,
lidukhulihi fi nususis sabiqati. Jika yang keluar dari organ manusia itu bentuknya adalah air kencing ataupun tinja, maka naqadha mutlaqan, ini secara mutlak bisa membatalkan wudu. Jika yang keluar itu adalah air kencing atau tinja. Wa in kana ghairahuma, tetapi jika yang keluar itu selain dari keduanya, kalau yang keluar itu selain dari ya, baul ataupun tinja, kadami seperti darah, wal qai'i ataupun qai itu apa? Muntah-muntah, ya, qai muntah-muntah. Fa in fakhasha wa kathura, kalau kemudian yang keluar itu adalah sesuatu yang kotor dan banyak, fal aula, maka lebih utama ayyatawaddau minhu, maka ia berwudu darinya. Kalimatnya fal aula, yang lebih utama adalah dia berwudu. Sekalipun sebenarnya itu tidak membatalkan, ya membatalkan kecuali kalau banyak, ya. Adapun seperti ingus, ya, berasa ingus nggih. Ingus itu napa? Umbel, ya, ingus, kemudian ces, ya. Ces, berasa ces nggih. Ces itu air liur, itu tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau muntah-muntahan, kemudian darah, dan itu sifatnya adalah kotor dan banyak, sekalipun tidak secara mutlak itu membatalkan, fal aula ayyatawadda'a minhu, maka yang lebih utama adalah berwudu karenanya. Amalan bil ahwati, ini sebagai sebuah penjagaan dan kehati-hatian. Nek menawa itu, ya, maka sebenarnya tidak membatalkan wudu, hanya memang dianjurkan, ya, muntah-muntah, ya, muntah-muntahannya banyak dan apa? Teleweran di baju misalnya. Namanya orang muntah-muntah kan biasanya mengotori pakaiannya. Maka sekalipun sebenarnya itu tidak najis, tetapi lebih utama dianjurkan dia berwudu. Wa in kana yasiran fala yatawaddau minhu bil itfaq. Tetapi jika jumlahnya hanya sedikit, misalnya karena kita sedang sholat, ya, kemudian barangkali kita punya luka di anggota badan kita, misalnya luka karena kena senjata tajam, gebeler misalnya, kemudian ada luka, goresan luka, kemudian sudah mulai mengering, bagi kita sholat kita lupa melakukan gerakan-gerakan tertentu sehingga, ya, anggota badan yang luka itu jalan ke masjid, ya, tiba-tiba karena tadi makannya lumayan banyak, karena wah hidangannya nikmat, ya, misalnya, ya, istri di rumah masak ke nila lombok ijo misalnya, kan enak sekali, makanya agak banyak. Habis itu kemudian minum, jalan ke masjid. Ketika jalan tiba-tiba mak cengkelek, kemudian ada sesuatu yang keluar, gelokean, ya, kemudian ada deledek keluar sedikit, itu tidak membatalkan wudu dan tidak perlu untuk berwudu. Tapi kalau banyak, misalnya keluarnya banyak, sekalipun itu tidak sampai membatalkan wudu, fal aula, yang lebih utama adalah dia berwudu sebagai kehati-hatian. Tapi kalau sedikit sepakat ulama mengatakan wala fala yatawaddo, orang yang seperti ini tidak perlu berwudu.
jika yang keluar itu hanya sedikit, baik itu darah atau muntah. Yang ketiga, ibu bapak jamaah rahimakumullah, ya, yang ketiga termasuk membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal atau lebih tepatnya adalah hilangnya kesadaran, karena akal tidak pernah hilang, tetap nempel di kepala. Hilangnya kesadaran atau tertutupinya kesadaran itu. Kesadaran itu hilang atau tertutupi bi'irma'i, disebabkan karena irma itu pingsan, ya. Orang Jawa bilang apa? Semaput. Apa? Bukan semaput. Yang setelah lagi apa? Kesambet. Itu ya, pingsan, semaput, kesambet, au naumin, ataupun tidur yang tidur itu tidur lelap, tidur yang pulas, ya. Hilangnya kesadaran, hilangnya akal karena barangkali karena pingsan, gila juga termasuk hilang akal, ya. Gila yang temporal, kan gila itu ada dua, ada gila temporal dan ada permanen. Yang permanen itu seumur-umur gila. Kalau temporal itu dangdong, kecentrok gila, misalnya kan, ya. Musim tembakau gila. Nah, ada tempat saya dulu itu kalau ada musim tembakau gilanya kumat. Tembakau selesai sembuh, dan itu gila betul, tidak dibuat-buat. Memang gila temporal, ya. Jadi ketika orang itu pingsan ataupun tidur hingga kesadarannya hilang dan dia sudah tidak tahu lagi kondisi badannya ketika kesadaran itu hilang, maka ini membatalkan wudu. Sebagaimana Nabi mengatakan walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, orang yang ghaid, yang buang air besar, wa baulin, buang air kecil, wa naumin, dan tidur. Wa qaluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ainu wika usyah. Al-ainu, mata itu wika usah itu tali pengikat dubur. Mata itu tali pengikat dubur. Artinya apa? Faman nama, siapa yang sudah tertidur, artinya mata sudah tidak sudah tidak melek lagi, berarti dia sudah tidak sadar apa yang terjadi dengan duburnya, apakah kentut ataupun tidak. Maka faman nama falyatawaddo, siapa yang tidurnya pulas hingga dia tidak sadar apa yang keluar dari duburnya, dia tidak sadar kondisi dirinya, maka hendaklah ia berwudu. Kecuali orang yang tidur tapi masih sadar, seperti tidur sedikit, ya, agak tertidur, menunggu waktu sholat sambil duduk sambil terkantuk-kantuk, itu biasanya masih sadar. Tetapi yang tidurnya lelap, ya, tidur ngelegorong, ya, sampai keluar suaranya. Kalau seperti sudah tidak sadar. Yang seperti ini dianjurkan untuk berwudu. Wa amal junun wal ighma was saqara wa nahwihi fayanqudu ijma'an. Adapun, ya, kalau tadi tidur itu memang sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan, sebagian ulama yang lain mengatakan membatalkan. Tetapi ketika dia sudah tidak sadar lagi tentang kondisi dirinya, ya, sangat dianjurkan dia untuk berwudu. Wa amal junun, adapun hilangnya akal karena gila,
wal ighma ataupun pingsan, wasukara ataupun mabuk, wa nahwihi dan yang sejenisnya, fayangkudu ijma'an, maka sepakat para ulama tentang batalnya wudu orang itu. Habis wudu gilanya kumat. Nah, ini berarti wudunya batal. Sehingga ketika dia nanti hendak sholat kondisi sadar, hilang sembuh dari gilanya, maka wudunya sudah tidak kepakai lagi. Jika ada yang seperti itu, ya, misalnya hendak sholat zuhur, misalnya dia kumat, kemudian dia kumat, kemudian habis itu nanti jam 2 dia sembuh, sementara masih ada kewajiban sholat zuhur, masih waktu zuhur, maka ketika dia hendak sholat, maka kemudian wudunya sudah tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana kalau sampai zuhur habis kemudian dia masih gila? Nah, dia punya diskon, ya, boleh untuk memang tidak berkewajiban untuk sholat karena memang kondisinya gila. Nah, kalau kita memang mau punya diskon, ya gila mawon. Kalau gila itu punya diskon, ya. Jadi waktu zuhur sampai waktu asar gila, asar sampai maghrib gila, ya, sampai isya dia gila, tapi tengah malam dia sembuh dari gilanya, dia berkewajiban sholat isya, zuhurnya, asarnya, maghribnya diskon, ya, dia memang tidak berkewajiban untuk sholat. Wan naumu nakidun huwa. Nah, di sini kalimatnya. Wan naum, adapun tidur yang membatalkan wudu adalah mustaghraq, tidur yang mustaghraq, lelap, tidur yang lelap, alladzi la yabqa ma'hu idraku ala hay'atin kana naum, sehingga kondisi tidur lelap ini menjadikan seseorang tidak tahu lagi, tidak sadar lagi tentang kondisi tubuhnya ketika tidur, ya. Jadi kalau tidurnya lelap hingga dia tidak sadar apa yang terjadi dengan badannya, ini yang membatalkan wudu. Amman naumul yasir, adapun tidur yang sedikit, ya, seperti tidur terkantuk-kantuk, ya, duduk kemudian lap sampai hampir mau kejengkang, kejongor, ngulapi cese kan begitu, ya. Kalau tidur kan ya sambil, ya, menarik-narik mulutnya, tidur yang kecil, fa innahu la yanqudul wudu, yang seperti ini tidak mengakibatkan batal wudunya. Kenapa? Li'anna sahabah radhiyallahu anhum ajmain, karena dulu para sahabat yang semoga Allah meridhai kepada mereka, kana yusibuhumun nu'as, mereka dulu terkenai rasa kantuk yang luar biasa, wahum fi intidari shalah, dan mereka sedang menunggu salat. Kenapa? Nabi kadang salat isya itu dilakukan di akhir waktu, di tengah malam kadang, dan sebenarnya itulah waktu isya yang paling utama. Seandainya Nabi tidak ingin memperberat umatnya. Jadi sebenarnya waktu isya yang paling utama itu adalah waktu di akhir, di tengah malam. Itu waktu yang paling utama jika tidak memberatkan umatnya. Tetapi karena Nabi khawatir itu akan memberatkan, yang paling sering Nabi melakukan sholat isya di waktu yang awal. Tapi kadang-kadang Nabi mengakhirkannya hingga para sahabat tetap menunggu, itu setianya mereka. Nah, kita begitu itu, wah, demo, ya, imami lengser ki, ganti liyane, dinteni ke orang teko-teko ke orang sing iso wae. Nah, itu. Jadi emosi, ya.
Dulu Nabi datangnya sampai tengah malam, mereka setia menanti, ya, sambil mereka terkantuk-kantuk yang luar biasa. Waya, ya, sampai mereka terkantuk-kantuk, terhuyung-huyung, layap, telur begitu. Kemudian ketika Nabi datang, waya kumuna, mereka bangkit, yusalluna, mereka sholat, wala yatawaddo, dan mereka tidak berwudu. Nah, ini dikisahkan posisi mereka ketika menunggu adalah duduk sambil terkantuk-kantuk, tidak ngenteni itu tidur nggawa kemul, ya, kemudian ngenteni isak sangu bantal misalnya. Ini yang tidak masuk. Gambaran di sini adalah sahabat itu menunggu sambil duduk, mereka terhuyung-huyung, rasa kantuk yang luar biasa. Nabi datang, azan dikumandangkan, qomat dikumandangkan, mereka bangkit, mereka sholat, wala yatawaddouna, dan mereka tidak berwudu. Ibu bapak, barangkali sampai nomor 3 terkait tentang pembatal wudu. Yang selanjutnya, yang lain bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat, ya, segala kesalahan, kekhilafan semoga Allah memberi ampunan. Dan barangkali karena waktunya sudah agak malam, pertanyaannya Rabu yang akan datang kemauan. Demikian, ya, saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.